Indonesia bukan satu-satunya negara yang pernah menduduki Timor Leste. Sebelum Indonesia menginvasi Timor Leste di tahun 1975, Portugal lebih dulu menjajah wilayah tersebut bahkan selama ratusan tahun. Meskipun begitu, kenangan kelam rakyat Timor Leste terkait invasi Indonesia dan tahun-tahun setelahnya mungkin tidak pernah akan hilang. Di mata Timor Leste, Indonesia tetap merupakan negara yang memberikan kesengsaraan pada mereka. Selama 24 tahun pendudukan Timor Leste oleh Indonesia, diyakini ribuan orang menjadi korbannya. Konflik, kelaparan, hingga penyakit merupakan hal tersebut melatar belakangi keinginan Timor Leste untuk melepaskan diri dari Indonesia. Invasi Timor Leste oleh Indonesia sendiri terjadi pada masa pemerintahan Presiden kedua RI Soeharto. Tindakan Soeharto itu disebut mendapat dukungan dari Amerika Serikat, terungkap melalui dokumen rahasia yang dirilis usai Timor Leste merdeka. Kekhawatiran bahwa ideologi komunis dapat masuk ke Indonesia melalui Timor Leste setelah terjadi Vietnam dirasakan oleh Amerika Serikat maupun pemerintah Indonesia saat itu. Mendapat dukungan tersebut, tanpa ragu lagi Soeharto melancarkan invasi Timor Leste pada 7 Desember 1975. Kemudian pada awal tahun berikutnya, yakni 1976, Timor Leste jatuh ke tangan Indonesia menjadi provinsi termuda Republik Indonesia. Timor Leste diinvasi Indonesia di era Soeharto dan menjadi wilayah Indonesia selama 24 tahun selanjutnya. Ternyata, rakyat Timor Leste tetap memandang Presiden kedua Republik Indonesia tersebut berjasa bagi bumi Lorosai. Seluruh rakyat Timor Timur yang kini dikenal dengan Timor Leste, kapan saja dan dimanapun berada, tidak akan pernah melupakan jasa besar mantan Presiden Soeharto dalam membangun rakyat dan tanah Timor Lorosai selama masa integrasi Timor Timur dengan Indonesia per tahun 1976 hingga tahun 1999. Pengakuan itu disampaikan oleh peraih Nobel Perdamaian 1996 dan mantan administrator apostolik Diocese Dili, yaitu Uskup Carlos. Orang Timor Lorosai tidak akan pernah melupakan jasa besar Pak Harto dalam membangun tim-tim di segala bidang kehidupan. Kita berharap, walaupun Pak Harto telah meninggal dunia, namun para pemimpin bangsa Indonesia yang menggantikannya memiliki semangat membangun seperti Pak Harto dan terus menjalin kerjasama Indonesia dengan Timor Leste demi tercapai perdamaian dan kesejahteraan bersama. Hal tersebut disampaikan Belo selepas meninggalnya mantan Presiden Soeharto. Saat itu, Belo juga menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam kepada keluarga Pak Harto dan bangsa Indonesia atas wafatnya mantan Presiden Soeharto. Uskup Belo mengatakan, ketika mendapat berita bahwa Pak Harto telah meninggal dunia, dirinya seakan-akan pulang ke tanah Timor Lorosai memutar kembali film perjalanan Pak Harto Bumi Matahari Terbit antara tahun 1976 hingga tahun 1999. Kesan saya tentang pribadi Pak Harto, walaupun banyak masalah di Timor Timur, akan tetapi Pak Harto memandang semua itu dengan penuh arif dan bijaksana. Beliau adalah bapak pembangunan, dan itu benar adanya. Saya bertemu dengan beliau sebanyak 3 kali, kata Uskup Belo. Saat itu, Uskup Belo juga mengenang pertemuan-pertemuannya dengan Presiden Soeharto. Pertemuan pertama kali ketika Pak Harto bersama Ibu Tin Soeharto datang ke Dili untuk meresmikan gereja Katedral Dili. Pertemuan kedua, ketika Presiden Soeharto meresmikan patung Kristus Raja di Fatukama. Dan perjumpaan ketiga di kediaman Pak Harto di Jalan Cendana, Jakarta Pusat. Saya sudah lupa tanggal dan hari pertemuan kami dengan Pak Harto itu. Tapi seingat saya, ketika itu saya bersama Uskup Basilio datang ke Jakarta untuk silaturahmi dengannya. Kami bertemu pada malam hari, dari jam 9 malam sampai jam 10 malam waktu Jakarta. Begitu kata Uskup Belo. Ia pun masih mengingat bagaimana Presiden Soeharto menerangkan ideologi Pancasila pada mereka. Ketika bertemu, beliau menerima kami dengan senyum seorang bapak yang arif bijaksana. Ketika itulah Pak Harto secara panjang lebar menerangkan ideologi Pancasila kepada kami berdua. Selaku Uskup Gereja Katolik di Timor Timur, katanya. Pak Harto sangat berharap agar 2 uskup dari tim-tim ini dapat kembali ke tanah Timor Lorosai dan menjelaskan isi Pancasila tersebut kepada umat Katolik di sana. Sebagai manusia, Pak Harto adalah sosok yang simpatik. Sebagai negarawan, beliau telah memimpin Republik Indonesia secara disiplin, kata Uskup Belo.